yaitu 89 atau 90 km. Jadi baru boleh melakukan qasar salat ketika kita sudah merencanakan pergi ke destinasi yang melebihi 90 km. Itu baru boleh melakukannya. Dan perlu saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, yang dilihat bukan seberapa jauh sudah kita sampai, tetapi yang dilihat rencana awal mau ke mana. Lalu kemudian ada salah satu kaedah yang disepakati, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan Allah tidak diizinkan dilakukan oleh ahli maksiat. Allah cuma ringankan bagi mereka yang tidak bermaksiat. Nah, bagaimana seandainya tadi rencananya enggak ada maksiat, tapi di tengah jalan tiba-tiba berubah untuk bermaksiat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah mulai membahas tentang salat ketika melakukan safar atau perjalanan jauh, dan ada dua salat yang diringankan bagi musafir. Ada dua jenis salat, yaitu qasar dan jama', dan kita sedang membahas masalah qasar. Sekedar pengingat ulang, qasar yaitu salat yang dipendekkan dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan itu hanya berlaku pada salat yang 4-4, tidak berlaku pada maghrib dan subuh. Kemudian kita sudah membahas tentang hukum melakukan salat qasar. Apakah lebih utama mengambil qasar di tengah jalan dalam perjalanan atau melakukan salat dengan sempurna? Dan kita sudah dapatkan jawaban bahawa menurut mazhab Hanafi qasar itu wajib. Jadi kalau sudah melakukan perjalanan jauh, qasar wajib. Artinya tidak boleh seseorang melakukan salat dengan jumlah rakaat yang sempurna, tapi ambillah qasar. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi. Dan itu tentunya berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah selalu dan menyuruh untuk mengambil qasar ketika di dalam perjalanan. Menurut mazhab Malik, melakukan qasar di dalam perjalanan yaitu sunnah muakkad. Artinya sangat-sangat dianjurkan untuk mengambil qasar. Tidak perlu mengambil jumlah yang sempurna dari salat yang 4 rakaat. Dan juga sama
Ini berdasarkan amalan Nabi yang senantiasa mengambil qasar kalau sudah melakukan perjalanan jauh. Lalu menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, itu boleh dipilih ala sabilit takhayyur, boleh dipilih. Boleh pilih zuhur 2 rakaat, boleh pilih 4 rakaat. Namun kalau ditanyakan mana yang lebih utama di antara pilihan itu, maka kedua-dua mazhab ini pun mengatakan qasar lebih utama untuk diambil dibandingkan menyempurnakan solat, berdasarkan beberapa hadis Nabi. Di antaranya Rasulullah mengatakan, yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, bahawa Rasulullah mengatakan qasar itu adalah sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faaqbilu sadaqatahu. Qasar itu adalah sedekah Allah untuk kalian, maka ambillah sedekahnya. Maksudnya jangan tolak hadiah Allah, ambillah sedekahnya. Jadi ini beberapa hadis Pak yang sudah kita sebutkan di minggu yang lalu tentang keutamaan untuk mengambil qasar. Namun walaupun begitu, bagi mereka yang ingin menyempurnakan solat juga dibolehkan. Jadi sederhananya begini, kalau qasar lebih utama dengan jumlah rakaat yang lebih sedikit, ngapain kita ambil yang lebih banyak, kan begitu. Kalau ada penyemprot nyamuk yang lebih bagus, kenapa harus cari yang tidak bagus, kan begitu. Tapi itu bukan kiasan ke penyemprot nyamuk, hanya karena korban iklan saja Pak. Dulu ada, kalau ada yang lebih mahal, bagaimana itu nyata, kan. Ini sekarang qasar dari 4 mazhab hampir semuanya mengatakan ambil qasar lebih utama. Jadi kalau bahasa kita, keputak apa hero dengan 4 rakaat kalau sudah lebih utama mengambil 2 rakaat. Ini tentang hukum melakukan qasar di dalam perjalanan. Ini jangan salah-salah faham. Sekali lagi, kita bukan bicara jamak, kan nanti jamak itu mengumpulkan 2 solat. Jadi kalau qasar itu tetap di dalam waktunya, ya, di dalam waktunya, tapi dipendekkan solatnya menjadi 2 rakaat. Baik, berikutnya, apa saja syarat-syarat pembolehan atau bolehnya melakukan qasar? Dan ini menjadi penyebab boleh tidaknya mengambil qasar di dalam perjalanan. Ada beberapa syarat tentang masalah qasar ini. Yang pertama, tentang al-masafah allati yajuzu fiha al-qasar. Jarak yang dibolehkan untuk melakukan qasar itu berapa? Minggu lalu kita sudah sebutkan bahawa qasar itu boleh dilakukan dalam perjalanan jauh, tidak berlaku pada perjalanan yang qasir, yang pendek. Nah, sekarang yang jadi syarat pertama, berapa jaraknya yang menyebabkan dibolehkan melakukan qasar. Para ulama sedikit berbeza pendapat dalam menyebutkan tentang jarak ini. Menurut mazhab Hanafi, jarak yang menyebabkan bolehnya melakukan qasar adalah faqala al-Hanafiyah aqallu ma tuqsaru fihi as-salah masiratu 3 ayyam wa layaliha min aqsar ayyami as-sanah fil bilad al-mu'tadilah. Menurut mazhab Hanafi, itu sekira-kira 3 hari melakukan perjalanan yang perjalanan itu normal, dalam keadaan normal. Di dalam perjalanan itu termasuk yang dihitung baik perjalanan dengan unta wa masyu al-aqdam, ataupun dengan perjalanan kaki. Dan ini
Mazhab Hanafi menyandarkan kepada jumlah hari dalam perjalanan. Jadi kalau sudah berjalan sekira-kira 3 hari 3 malam, itu sudah boleh untuk melakukan qasar. Itu pandangan mazhab Hanafi. Dan beliau menyandarkan kepada hadis Nabi, hadis riwayat dari Ibnu Abi Syaibah dari Ali bin Abi Talib, bahwa Rasulullah berkata, yamsahul muqim kama li yaumin wa lailah. Orang yang mukim boleh menyapu sepatu sehari semalam. Wal musafir salasati ayyam wa layaliha. Sedangkan musafir 3 hari 3 malam. Jadi bahasa Nabi, musafir itu ukurannya 3 hari 3 malam dalam urusan menyapu sepatu. Maka dalam urusan mengqasar salat juga perjalanannya yaitu 3 hari 3 malam. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi. Kemudian dalam pandangan jumhur ulama selain Hanafi, jadi ada 2 kelompok dari mazhab Hanafi mengatakan 3 hari 3 malam. Sedangkan menurut jumhur ulama selain daripada mazhab Hanafi mengatakan as-safar at-tawil al-mubih lil-qasri al-muqaddar biz-zaman yawmani mu'tadilani aw marhalatani bisayril asqal wa dabibul aqdam. Jadi ukuran yang membolehkan untuk melakukan qasar yaitu kalau melakukan perjalanan 2 hari yang normal, maksudnya normal, enggak sakit di tengah jalan, enggak ada kendala apa-apa, melakukan perjalanan 2 hari, baik perjalanan itu membawa barang-barang yang berat ataupun berjalan kaki, baik dengan unta, ya, atau ukurannya adalah 2 marhalah atau marhalatan, 2 marhalah. Jadi jumhur ulama mengatakan kalau dihitung hari 2 hari perjalanan jalan kaki atau dengan unta. Kalau dihitung jarak maka 2 marhalah yang dipakai. Berapa 2 marhalah itu? 2 marhalah itu yaitu 4 burud 16 farsakh dalam hadis Nabi, ya, atau sama dengan samaniyata wa arba'ina mailan hashimiyan, sama dengan 84 kilometer. Ditambahkan dalam mazhab Malik atau di antara 89 kilometer. Nah, kalau begitu, kalau kita ambil yang paling aman, ambil bilangan maksimal yaitu 89 atau 90 km. Jadi baru boleh melakukan qasar salat ketika kita sudah merencanakan pergi ke destinasi yang melebihi 90 km. Itu baru boleh melakukannya. Dan perlu saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, yang dilihat bukan seberapa jauh sudah kita sampai, tetapi yang dilihat rencana awal mau ke mana. Ya. Ini kadang-kadang agak membingungkan bagi yang belum terbiasa untuk mengetahui ini. Jadi bukan berapa jarak jauh yang sudah kita tempuh, tapi berapa yang akan kita tempuh. Jadi rencananya mau ke mana nih? Mau ke Banda Aceh, berarti sudah melebihi 90 km. Walaupun baru sampai ke Batupan atau sampai ke Biren yang belum sampai 90 km, tapi sudah boleh melakukan qasar karena yang dilihat rencana. Jadi jangan sampai nanti ada yang mengira begini, oh belum boleh nih, belum lewat 90 km. Bukan begitu. Walaupun baru 1 km, tapi karena tadi rencananya ke satu tempat yang melebihi 90 km, maka berlakulah salat qasar. Itu yang perlu difahami. Wal masafah fil bahri kal masafah fil birri fil barri. Jarak di laut sama dengan jarak di darat. Itu jumhur ulama mengatakan. Jadi kalau perjalanannya melalui laut juga harus menghitung jarak.
Kalau jaraknya melebihi 90 kilo, maka di saat itu sudah boleh melakukan qasar. Mana dalil yang menyebutkan tentang masalah ini? Pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, ya ahla Makkah, wahai ahlu Makkah, la taksuru fi aqalli min 4 burud. Janganlah kalian mengqasar salat kecuali telah melewati 4 burud. Maksudnya jarak melewati 4 burud, iaitu ukuran tadi yang kita sebutkan, 16 farsakh atau 89 km. Min Makkah ila Usfan, kata Nabi, sekira-kira itu dari Mekah ke Usfan. Usfan itu salah satu kampung yang melebihi 90 km dari Mekah. Ini hadis pertama, hadis riwayat Daruqutni dari Ibnu Abbas. Kemudian ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana yusalliyani raka'ataini wa yuftirani fi 4 burud. Jadi Ibnu Umar dan Ibnu Abbas pernah melakukan perjalanan dan mereka berdua itu melakukan salat qasar 2 rakaat, dan mereka juga pernah berbuka puasa, artinya jarak yang boleh berbuka puasa, fi 4 burud fama fawqa, iaitu 4 burud ke atas. Ya, maksudnya sama seperti tadi, 89 km. Ya. Jadi ini semua menjadi sebuah ketetapan di sisi jumhur ulama. Ya. Walaupun begitu, Bapak Ibu, sekedar menambah wawasan kita, ya, bahwa ada bantahan dari Ibnu Qudamah, yaitu salah satu ulama besar dari mazhab Hambali. Ibnu Qudamah mengatakan, jadi membantah pandangan jumhur yang mengatakan 89 km. Ibnu Qudamah mengatakan bahawa pandangan itu mu'aridun li zahiril Quran, lianna zahiruhu ibahatul qasar li kulli man daraba fil ardi biduni tahdidil masafah. Ibnu Qudamah mengatakan itu kalau kita menentukan jarak, maka itu tidak sesuai dengan zahir Al-Quran, karena Al-Quran tadi mengatakan wa iza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru minas salah. Kalau engkau sudah mulai berjalan di muka bumi, maka tidak mengapa untuk qasar. Jadi kata Ibnu Qudamah, kan Allah enggak menentukan berapa jarak. Jadi kalau kita menentukan, berarti kita tidak sesuai dengan zahir Quran. Itu pandangan pertama. Kemudian ada hadis dari Anas bin Malik, kata Ibnu Qudamah, ada hadis dari Anas bin Malik, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza kharaja masirata salasata amyal atau salasatu farasikh shalla raka'atain. Rasulullah kalau sudah keluar yang jaraknya walaupun cuma 3 mil atau 3 farsakh, maka beliau shalla raka'atain, beliau tetap melakukan qasar, itu salat 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud. Nah, ini tentu ada hadis-hadis yang saling dianggap bertolak belakang. Jadi Ibnu Qudamah mengatakan berarti enggak ada jarak harus 89. Buktinya Rasulullah pernah salat qasar hanya dengan jarak 3 mil. Tadi kan 4 burud 16 farsakh. Sedangkan di sini dalam hadis ini 3 farsakh. Kalau 16 farsakh 90 km, berarti 3 farsakh berapa kilo, Pak? Sekitar 5 km ya? Betul, 5 km ya? Nah, sekitar 5 km, 3 mil, 1 mil pedum, 1,500 kilo kan, 1 mil kan? Apa kan? Nah, berarti sekitar 5 kilo, 5 km saja Rasulullah jalan sudah melakukan salat 2 rakaat. Nah, ini pandangan dari Ibnu Qudamah yang mengatakan tentang itu. Namun kalau kita berhusnudzan pada pandangan jumhur ulama, kita pasti berfikir enggak mungkin jumhur ulama enggak tahu hadis ini. Ya, apalagi kumpulnya orang jumhur ulama ini mayoritas pandangan para ulama mujtahid. Jadi kalau begitu,
paling aman bagi kita tetap berpatokan pada 89 km, walaupun ada pandangan peribadi dari Ibnu Qudamah. Baik, itu yang pertama. Jadi sebelum pergi ke mana-mana, Bapak Ibu cek dulu berapa jarak dari sini ke Takengon, berapa jarak. Kalau nggak sampai 90 atau nggak sampai 89, itu nggak berlaku qasar. Jadi salat sempurna, nggak boleh mengambil keringanan Allah. Nah, ini syarat pertama. Kemudian syarat kedua, nau'us safar allazi tuqsaru fi salat. Safar yang bagaimana yang boleh melakukan salat ini? Apakah semua safar atau safar yang tidak berbau maksiat? Nah, ini dibahas. Jadi ini syarat kedua. Menurut mazhab Hanafi, juga Hanafi berbeda dengan jumhur ulama. Yajuzul qasr fi kulli safar sawa'un akana qaryatan am mubahan sawa'un akana qurbatan am mubahan am ma'siyah. Boleh, kata mazhab Hanafi, semua perjalanan, baik perjalanan itu untuk mendekatkan diri pada Allah atau untuk ibadah, ataupun safar mubah, enggak ada tujuan apa-apa, rekreasi, wisata, jalan-jalan, ataupun safar maksiat. Jadi menurut mazhab Hanafi, mau safar maksiat pun yang tujuannya maksiat dibolehkan untuk melakukan qasar. Maka fayajuzul qasru liqati' at-tariq wa nahwih mimman kana 'asiyan bisafarihi. Maka dibolehkan perampok untuk melakukan salat qasar. Pergi ke Medan, rencana mau merampok. Menurut mazhab Hanafi, di perampok pun boleh salat qasar. Ini pertimbangannya dari mazhab Hanafi. Walaupun kita tahu biasanya perampok enggak solat. Okay? Mau berzina, pergi ke Medan mau berzina contoh, atau menemui selingkuhan, atau mau berjudi, menurut mazhab Hanafi tetap boleh melakukan salat qasar. Jadi enggak peduli mau safar sunnah, safar mubah, safar maksiyah, tetap dibolehkan. Kenapa begitu? Pandangannya adalah li'annal qabha al-mujawar lisyai' masyru' la yu'adam al-masyru'iyyah. Karena satu perbuatan maksiat itu tidak mengganggu syariat yang diturunkan. Yang maksiat, yang syariat tetap jalan. Itu pandangan mazhab Hanafi. Jadi yang bukan gara-gara perjalanan maksiat yang syariat ini hilang. Yang maksiat itu tujuan dia, yang syariat ini tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan beliau juga berdalil bahawa Allah mengatakan secara umum, wa iza darabtum fil ardi, kan surat An-Nisa tadi ayat 101, Allah mengatakan kalau engkau sudah mulai berjalan di muka bumi, falaisa alaikum junah an taqsuru minas salah, tidak mengapa engkau mengqasar salat. Allah enggak sebut mau perjalanan maksiat, perjalanan mubah, Allah enggak sebut itu. Nah, ini sandaran dari mazhab Hanafi. Jadi kita walaupun kadang-kadang menemukan mazhab Hanafi kita temukan berbeda dengan pandangan jumhur ulama, tapi enggak bisa kita katakan itu sesat, karena beliau pun berdasarkan dalil. Cuma cara mengambil, cara memahami dalil itu tentu berbeda-beda. Jadi mazhab Hanafi ini mazhab pertama yang muncul dalam khazanah keilmuan Islam setelah masa tabi'in. Bahkan mazhab Hanafi termasuk tabi'in. Jadi masa sahabat, tabi'in, dan beliau masih termasuk salafus salih. Lahir masih di bawah 300 Hijriah. Masih dekat itu dengan sahabat. Beliau pernah bertemu dengan Anas bin Malik, sahabat Nabi. Jadi nanti ada orang begini, hana betul kan? Pandai nak betul. Enggak benar, bukan enggak benar karena enggak cocok dengan mungkin pandangan mazhab lain, tapi bukan bermakna itu pandangan yang sesat, karena beliau pun mengambil dari dalil, dan itulah yang namanya hasil ijtihad. Nabi mengatakan benar dalam ijtihad dapat 2 pahala, salah dalam ijtihad dapat 1 pahala. Jadi makanya semakin dalam kita mempelajari tentang pandangan-pandangan ini, maka semakin luas dada kita memahami dan menerima perbedaan pandangan di antara kita. Orang kalau sudah biasa begitu, Pak, itu enggak ada lagi timbul
fanatik kepada mazhab, kebencian terhadap orang yang berbeza mazhab. Yang Hanali kagak depa. Nah, paling nanti ditanya orang, betul begitu. Nah, ada pandangan itu. Cuma kita tetap mengikuti pandangan mazhab kita. Itu lebih aman. Kita pun enggak jatuh dalam dosa. Ini hari ini begitu berbeza dengan mazhab kita, langsung hana betul ni apa ni. Jadi kita ingin memvonis seakan-akan kebenaran itu hanya ada pada mazhab Syafi'i mutlak. Padahal dalam pandangan 4 mazhab berbeda-beda. Nah, bagaimana pandangan jumhur ulama tentang masalah bolehkah melakukan salat qasar kalau melakukan perjalanan maksiat? Jumhur ulama berkata, la tubahu ar-rukhas al-mukhtassah bis-safar min al-qasri wal-jam'i wal-fitri wal-mashi salasan was-salat 'ala ar-rahilah tatawwu'an fi safaril ma'siyah. Kata jumhur ulama, tidak dibolehkan mengambil keringanan Allah dalam perjalanan, walaupun itu qasar, jamak, berbuka puasa, menyapu sepatu, atau salat sunnah di atas kenderaan, kalau perjalanan itu berbau maksiat. Enggak boleh. Jadi selain Hanafi semua mengatakan enggak boleh. Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan enggak boleh. Contohnya kal ibaq wa qat'ut tariq. Contoh seperti budak yang lari dari majikannya. Budak lari dari majikan dulu dosa besar karena dia dibeli, dia jadi milik majikan, lalu lari, lalu dalam perlarian dia lakukan salat qasar, enggak boleh. Itu safar maksiat. Wa qat'ut tariq juga enggak boleh melakukan qasar bagi perampok, ya, wat tijarah fil khamri wal muharraman, atau pedagang-pedagang yang ingin melakukan bisnis haram. Jadi enggak boleh qasar tu bagi pengedar sabu-sabu, ya, bagi orang yang jual narkoba, ya. Tapi sebenarnya seperti kita sebutkan tadi, biasanya para pelaku ini biasanya enggak solat karena enggak ketemu maksud solat dengan maksiat tu enggak ketemu. Karena Allah sudah janji maksiat bisa mencegah keji dan mungkar. Ketika dia mulai bermaksiat, itu rata-rata berawal dari sebab meninggalkan solat. Karena orang kalau sudah tetap solatnya dari kecil, ada maksiat, tapi bukan maksiat yang dia pelihara, terjatuh ke dalam maksiat ada. Kita ini enggak bisa bebas dari maksiat. Kita enggak ada rencana untuk mengeluarkan kalimat-kalimat caci maki, tapi begitu disenggol motor kita di jalan, ini kopiahnya rebah, ini peci ini bisa jatuh di tengah jalan, ya. Kita lepaskan peci, kita jadi preman di situ. Kain sarung kita angkat sampai nampak semuanya, kan ada dosa 2 kali kan. Itu bisa terjadi. Ada seorang laki-laki soleh dalam perjalanan terlihat perempuan seksi, jatuh dalam maksiat yang dia tidak menginginkannya. Makanya Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu bisa jatuh ke dalam kesalahan. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang melakukan salah segera bertaubat. Nah, makanya jumhur ulama ingin mengatakan di sini bahwa perjalanan yang ada unsur dan merencanakan maksiat itu tidak boleh mengambil keringanan apapun, baik qasar, jamak, enggak boleh buka puasa Ramadan. Tapi rata-rata kan enggak puasa tu. Orang-orang maksiat ni enggak puasa. Tapi kalau pun dia lakukan enggak boleh buka puasa. Enggak ada ampunan, enggak ada keringanan untuk dia. Dan ini ya, berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 173, "Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih." Ya. Jadi yang tidak berdosa itu yaitu bagi mereka yang berada di dalam kondisi darurat. Maksudnya kalau merencanakan maksiat tanpa darurat, maka tetap tidak boleh mengambil keringanan. Lalu kemudian ada salah satu kaedah yang disepakati, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan Allah tidak diizinkan dilakukan oleh ahli maksiat. Allah cuma ringankan bagi mereka yang tidak bermaksiat.
Nah, bagaimana seandainya tadi rencananya enggak ada maksiat, tapi di tengah jalan tiba-tiba berubah untuk bermaksiat? Waktu berangkat pertama enggak ada. Contoh orang pergi wisata, Bang. Wisata dengan sekolah, guru, murid pergi, perjalanan mubah. Tiba-tiba di tengah jalan guru laki-laki dengan guru perempuan mulai berdekatan. Sudah mulai itu, di tengah jalan mulai bermaksiat. Pun rencana hana puno. Semuanya aman-aman saja. Rupanya ada yang berubah. Nanti dalam bus sudah mulai joget-joget, dengar musik, nari rame-rame. Atau sampai di sana sudah merencanakan buat api unggun, lalu kemudian berhura-hura. Tadi enggak ada rencana itu, terjadi. Apakah masih boleh melakukan salat qasar ini? Imam Nawawi menjawab. Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i menjawab, "Lau ansha'a umru'un safaran mubahan." Kalau seandainya seseorang melakukan perjalanan yang mubah, summa ja'alahu ma'siyah, lalu kemudian di tengah jalan berubah jadi maksiat, fala turkhas fil asah, juga tetap tidak boleh lagi mengambil keringanan Allah. Walau ansha'a 'asiyan summa taba famunshi' lis-safar min haini taubah, baru boleh kembali mengambil keringanan itu kalau dia taubat dari maksiatnya. Jadi tadi terjadi di tengah jalan, lalu dia sadar, langsung dia istighfar, taubat, di saat itu baru boleh ambil kembali keringanan Allah. Kalau tidak taubat, tidak boleh mengambil keringanan Allah. Begitu tentang syarat kedua, yaitu perjalanan harus terbebas dari unsur-unsur maksiat, baru boleh mengambil qasar. Yang terakhir untuk malam ini, syarat ketiga boleh melakukan qasar, yaitu al-mawdi' alladhi yabda'u minhu al-musafir bil qasar, batasan kapan mulai bolehnya qasar. La takfi niyatus safar li qasri as-salah qabla mubasharati as-safar wa tajawuz hududul balad, bal la budda min mubasharati as-safar hatta yahuqqa lahu al-qasr wal fitr, wa qad ittafaqa al-fuqaha ala annahu awwal as-safar alladhi yajuzu bihi al-qasr wa annahu huwa an yakhruja al-musafir min buyutil balad allati kharaja minha wa yaj'alaha wara'a dhahrihi. Jadi batasan boleh mengambil qasar pertama sekali itu tidak cukup hanya dengan niat mau berjalan, tapi ada yang disepakati. Syarat ketiga, baru boleh mengambil keringanan bernama qasar ini ketika seorang musafir sudah keluar dari tapal batas kampung tempat dia tinggal sebelum berangkat. Jadi ukurannya kalau dulu ukurannya yaitu seorang musafir yakhrujul musafir min buyutil balad. Jadi dari rumah-rumah dia keluar dari kampung sampai rumah-rumah itu tidak nampak lagi. Dulu kan enggak seperti kita, Pak. Sekarang kita sudah kita atur kabupaten, kecamatan, lalu baru kampung-kampung. Dulu mana ada? Orang Arab tu tinggal satu tempat, satu kelompok, di satu lembah. Nanti buat yang lain, buat di lembah yang lain. Kadang-kadang cuma dinamakan tempat itu berdasarkan nama suku. Ini suku Bani Hashim di sini tinggal. Di sini tinggal Bani Abdul Muttalib, di sini tinggal. Begitu-begitu saja. Enggak ada nama kampung ini, kampung itu. Kadang-kadang enggak. Nah. Jadi dulu ukuran yang digambarkan, kalau sudah keluar lalu lakukan perjalanan, sudah enggak nampak lagi itu rumah-rumah di belakang kita, baru di sana baru boleh melakukan qasar. Jadi harus keluar dulu dari batas kampung. Kalau sekarang sudah mudah, karena di setiap kampung ada gerbang batas. Jadi kita tinggal di Lancang Garam. Kapan kita baru boleh melakukan salat qasar? Pertama, di masjid mana nih dari sini yang paling yang keluar dari batas ini, Pak?
pokoknya sudah berada di kampung lain kalau kita keluar dari sini. Berarti pas kita keluar ketemu sama masjid pertama di kampung sebelah, di situ baru boleh pertama qasar. Tak boleh qasar dilakukan di kampung sendiri, apalagi dalam rumah, tidak dibolehkan. Nah, jadi ini yang disepakati oleh para ulama. Ini enggak ada perbedaan pandangan dalam masalah ini. Jadi ini syarat ketiga yang menjadi syarat sah qasar. Baik, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang sedikit-sedikit, namun supaya memantapkan ilmu kita tentang masalah salat dalam perjalanan. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.